begini soal PNS ini gitu. Kan yang dilihat kan penghasilan orang tuanya kan, karena penghasilan orang tua kan. Jadi begini sebetulnya, kriteria atas penghasilan orang tua itu adalah kriteria bagi kelompok yang itu tadi, yang tidak ber-KIP. Yang ber-KIP kan pasti orang miskin, ya kan? Yang punya PKH, apakah sekarang saya tanya, apakah PNS itu dapat PKH? Pasti enggak kan? Gitu. Nah, atas kondisi seperti itu memang gini, penghasilan orang tua, kriteria atas penghasilan orang tua adalah kriteria yang kita gunakan terakhir manakala ada anak yang tidak ber-KIP, tidak punya KKS, tidak dalam DTKS. Kan ini kelompok ini kan kelompok betul-betul orang miskin. Semiskin-miskinnya PNS gitu, pasti dia tidak akan terdata dalam DTKS sebagai orang miskin. Semiskin-miskinnya PKS, pasti dia tidak akan kategori dalam penerima KIP. Kalaupun ada, itu berarti ketidaktepatan sasaran. Artinya sebetulnya begini Pak, kenapa kita mensyaratkan terhadap penghasilan orang tua? Terus kita memakai syarat apa kepada anak yang tadinya anak yang betul dia miskin, tapi tidak punya KIP, tidak punya KKS, dalam DTKS juga tidak terdata. Terus kita memakai apa? Kita mau biarkan? Bukankah kita zolim? Iya kan? Bukankah kita zolim kepada anak-anak yang dia miskin ini? Rumahnya reok, anak yatim piatu, gitu misalnya. Tapi dia tidak punya syarat tadi itu, dia tidak penuhi. Makanya kita pakaikan, ya udah deh kalau begitu kita lihat syarat penghasilan orang tuanya begitu. Tapi jangan digeneralisasi bahwa seolah-olah syarat KIP kuliah itu adalah memang syaratnya adalah oh ya udah yang penting penghasilan orang tuanya 4 juta dan ketika kita bagi 750.000, bukan seperti itu. Ini adalah syarat pamungkas, syarat terakhir kita yang kita gunakan manakala itu sebetulnya logika yang kita bangun. Bukan lagi-lagi, bukan kita mendiskriminasikan PNS, bukan kita mendiskriminasikan bahwa dia seorang magister gitu. Tapi bahwa ya sudah, ini adalah beasiswanya orang miskin gitu. Sekarang saya mau tanya, mohon maaf banget, apakah dia magister masuk kategori orang miskin? Misal saja. Oke, it's okay misalnya, bukan persoalan magisternya, ya sudah. Kalau dia magister, gitu ya, dia magister dan dia punya ber-KIP misalnya anaknya, it's okay. Berarti dia memenuhi persyaratan penerima itu. Ya kan? Tapi kan persoalan kemudian kan yang kita gunakan adalah kriteria atas penghasilan orang tua itu. Pak Muni kan penghasilan orang tua ada PNS, oke. Tapi yang kita maksudkan lagi-lagi saya ingin tekankan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang kita maksudkan atas kriteria penghasilan orang tua adalah untuk mengakomodir anak-anak kita yang tidak ber-KIP, tidak punya KKS, tidak dalam DTKS. Lagi-lagi saya mau ulangi, bukankah kita zolim kepada anak-anak seperti itu? Terus kita tidak tahu sebagai penerima. Kepada anak kondisi seperti itu, syarat yang kita gunakan adalah lihat deh penghasilan orang tuanya. Dan saya yakin rumahnya reok, dia pasti dia penghasilan dari 4 juta gitu. Itu sebetulnya Pak, artinya memang pertanyaan berkali-kali pertanyaan kondisi seperti itu. Artinya, loh, kalau begitu Pak Muni PNS tidak punya kesempatan dong untuk mendapatkan beasiswa. Beasiswa di Republik ini bukan cuma KIP kuliah. Ya. Beasiswa di negara ini bukan cuma KIP kuliah, ada beasiswa unggulan. Ada beasiswa BPI, beasiswa pendidikan Indonesia, beasiswa talenta, beasiswa berprestasi. Gitu. Artinya tidak hanya KIP kuliah beasiswanya gitu. Pemda juga kan ada juga beasiswa dari Pemda juga gitu. Pemda juga misalnya memberikan beasiswa kepada misalnya asal dari daerah yang punya prestasi, dan itu ketika kita klaim bahwa dia syaratnya adalah prestasi, bukan kategori miskin, berarti ya anak PNS boleh dong. Gitu. Itu yang saya maksudkan. Itu ya, saya pikir clear lah untuk pemahaman kita terhadap bukan kita persoalan diskriminasi gitu, tapi bahwa PNS kita tidak prioritaskan sebagai penerima gitu. Karena masih banyak anak yang miskin gitu. Mohon maaf saja, kalau kita lihat data, pendaftar KIP kuliah itu ada 800.000. Yang lengkap berkaca ada 500.000. Yang ber-KIP itu ada 95.000 gitu. Yang ditetapkan penerima kan tadi hanya 33.000. Artinya masih yang ber-KIP saja masih banyak yang tidak terima gitu kan, padahal dia sudah jelas miskin. Gitu. Itu yang ingin saya mau berikan. Jadi lagi-lagi kementerian tidak melakukan diskriminasi gitu. Bukan tidak melakukan diskriminasi atas kondisi seperti itu. Gitu ya. Clear ya Pak?